Warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat dan tidak ngantuk, kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, yang kita senantiasa makmurkan ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin, serta saudara-saudaraku yang mengikuti secara online. Insya Allah semoga kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil tepung dalam adonan, malam hari memakan roti. Ibu bapak dan hadirin, izinkan saya untuk membuka taklim ini. Maka mari kita membuka taklim kita ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita segala kemudahan dan ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun menjadi ilmu yang barokah dan maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Di kesempatan ini kita akan membahas bab talqinul mayyiti la ilaha illallah. Mentalkin orang yang akan mati dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, ada yang bertanya, mentalkin itu apa? Mentalkin itu sederhananya artinya membimbing. Jadi yang akan dibicarakan di sini
fokus kepada membimbing orang yang mau mati, meskipun di sini pakai kata al-mayyit. Al-mayyit itu sudah mati, tetapi dalam bahasa Arab ini disebutkan dengan bi'itibari ma sayakun. Kalau sudah jadi mayit, tidak ditalkin lagi, artinya tidak dibimbing lagi. Maksudnya orang yang mau meninggal dunia. Jadi orang-orang yang sudah sakit keras atau menjelang sakaratul maut, maka itulah saat-saat di mana orang tersebut dibimbing agar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini lagi-lagi membenarkan ya, sabda Rasulullah SAW bahwa belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Ya, minal mahdi dari sejak buayan. Sejak kita lahir kita sudah diajarkan ilmu, diazankan di telinga kanan kita. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan kedua cucunya Al Hasan wal Husain ketika lahir, dan itu adalah pemberian ilmu, bahkan dasar dari segala ilmu ke dalam bayi, yaitu la ilaha illallah. Di situ ada azan, ada kalimat la ilaha illallah. Nah, begitu juga setelah orang atau ketika seseorang akan meninggalkan dunia ini, maka pun tetap belajar ilal lahdi, sampai ke liang lahat, sampai menjelang masuk di liang lahat, maka dibimbing ya. Ini juga menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang selalu membutuhkan yang namanya ilmu. Kita tidak pernah berhenti belajar menuntut ilmu. Maka kalau ada orang yang sudah merasa pintar, maka itulah awal dari kebodohan, sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali. Kalau ada orang sudah merasa pintar, tidak mau belajar, itulah orang yang bodoh. Orang pintar adalah orang yang senantiasa menyadari dirinya bahwa ilmunya tidak seberapa, ilmunya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan qalila, sedikit. Maka kita belajar terus. Ada kesempatan kita belajar, kita membaca, kita menuntut ilmu, dan insya Allah kehadiran kita juga di tempat ini dalam rangka salah satunya adalah untuk talabul ilmi. Bab talqinul mayyit la ilaha illallah. Mentalqin orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Jadi orang yang mau mati seakan-akan sudah jadi mayit, sudah sakaratul maut. Nah, ini juga untuk mengantisipasi jangan sembarang orang kita talqin. Orang sakit demam ya datang ditalqin. Ayo la ilaha illallah. Apa-apaan ini kata? Namanya gue mau mati apa? Atau suaminya lagi demam gitu kan, istrinya datang, ayo pak, la ilaha illallah. Ini kan istri udah lama nunggu suaminya mati nih. Atau sebaliknya, ada suami yang memang sudah lama pengen istrinya mati. Ada nggak kira-kira suami seperti itu? Ada nggak?
Di sini mah nggak ada. Di luar banyak. Istrinya meriang, ya ayo mah la ilaha illallah. Ya. Ada juga guru pernah mengatakan kalau ada orang nggak mau sholat, tidur melulu, malas-malasan, ayo ditalkin aja. Datangin bisik di telinganya, la ilaha illallah. Oh, jangan-jangan gue udah mau mati nih. Pasti dia bangkit, dia bangun nih. Rawa Muslimun, maaf untuk yang bawa kitabnya, kitab terjemahan itu ada di halaman 52. Ya, ibu-ibu di bawah saya lihat banyak yang bawa kitab terjemahan. Kalau bapak-bapak ini, masya Allah, ya. Di luar kepala ada yang bawa ya. Itu di halaman 52 ya, 52. Rawa Muslimun. Walaupun maaf, di terjemahan itu tidak selalu sama dengan aslinya ya. Maklumlah namanya ahli bahasa. Mengalihkan bahasa, menerjemahkan tidak selalu utuh. Ya. Rawa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Nabi yaitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang mati di antara kalian. Ini jamak dari mayit, al-mauta. Artinya orang-orang yang mau mati, bukan yang sudah mati. Talkinkan orang-orang yang mau mati di antara kalian, la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, maksudnya hamba ya muslim, mukmin, yukhtamu lahu biha, yang menjadi akhir dari hidupnya, ucapan yang terakhir diucapkannya adalah kalimat itu, kalimat yang terakhir dia lafazkan sebelum dicabut nyawanya adalah la ilaha illallah, illa kanat zadahu ilal jannah, melainkan jalannya insya Allah masuk surga. Jadi luar biasa ya. Karena itulah ini betul-betul harus kita perhatikan, karena pertaruhan ya. Ini penentuan, ini janji Rasulullah SAW. Ya mungkin ada yang bilang, oh gampang banget masuk surga ya, cuma gitu doang, mengucapkan la ilaha illallah sebelum nyawa dicabut masuk surga. Ya, tetapi kenyataannya, faktanya kan tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi di zaman kita sekarang nih. Ya, kan di pertemuan yang lalu kalau tidak salah pernah saya sampaikan ada penelitian ya. Ada 1.000 orang yang mau meninggal dunia di rumah sakit, salah satu rumah sakit Islam. Kemudian 1.000 orang itu diteliti gitu kan. Dari 1.000 orang itu ternyata hanya 7% yang bisa lancar mengucapkan la ilaha illallah sebelum dicabut nyawanya. Artinya kalau 7% dari 1.000 cuma 70 orang. Ya. Jadi ada 930 orang yang gagal. Tentu kita tidak memvonis 930 itu masuk neraka, tidak. Tetapi kalau berdasarkan janji Rasulullah, maka 70 orang itu yang bisa ya mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Jadi orang-orang mengatakan gampang, tidak gampang. Bahkan kenyataannya ada orang yang sebelum dicabut nyawanya
mungkin koma dulu, ya ada yang berhari-hari komanya, tidak mati-mati, tersiksa sakaratul mautnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diringankan melalui saat-saat sakaratul maut. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Makanya pada sholat itu jangan kita bengong aja. Ada orang pada sholat, itulah waktu-waktu di mana doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kita selalu minta agar diringankan melalui saat-saat sakaratul maut. Akhrajahu Muslim fil janaiz hadis al-awwal wa tsani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Janaiz tentang jenazah, hadis 1 dan hadis 2, nomor 1 dan 2. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan Umar bin Khattab, khalifah kedua, yaqulu, berkata, uhduru mautakum, hadirlah, datanglah kepada orang-orang yang akan mati di antara kalian. Ini satu petunjuk, satu dalil kalau ada orang yang sakit keras, kita dianjurkan datang menjenguk. Bahkan orang sakit pada umumnya kita datang. Ya, karena inilah saat-saat di mana seseorang membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita, doa-doa kita. Wa dzakkiruhum, dan ingatkan mereka la ilaha illallah, tentang kalimat ucapan la ilaha illallah. Jadi salah satu tujuan kenapa kita diperintahkan, disunnahkan untuk mendatangi saudara-saudara kita yang mau meninggal dunia, bukan untuk mencari kelemahannya, bukan untuk melihat bagaimana cara matinya, tetapi untuk mengingatkan dia la ilaha illallah, mendoakan dia, ya, mendoakan dia, membacakan Al-Quran, ya, semoga dimudahkan dia untuk melalui saat-saat sakaratul maut. Jadi jangan datang kepada orang yang menjelang sakaratul maut di situ ngerumpi, ngobrol. Itu malah tidak bermanfaat bagi orang yang mau meninggal dunia. Kita berdoa, berzikir, ya, agar diringankan sakaratul mautnya. Dan kita juga i'tibar untuk diri kita bahwa suatu ketika kita pun akan seperti itu. Sekarang kita sehat, besok lusa kita akan lemah, kita akan sakit, bahkan kita akan mati. Sehingga dengan i'tibar kita bersungguh-sungguh lagi beribadah, bersungguh-sungguh lagi beramal soleh, dan beramal-amal sosial yang bermanfaat. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, kata Umar bin Khattab, orang-orang yang meninggal dunia itu, yarawna ma la tarawna, sedang menyaksikan apa-apa yang kalian tidak saksikan. Mereka sudah melihat apa-apa yang kita tidak lihat. Sudah diperlihatkan kepada mereka, ya, gambaran-gambaran alam kubur yang tidak diperlihatkan kepada kita. Orang yang mau meninggal dunia, ya, sudah diberikan, diperlihatkan kepada mereka apa, ya, istilahnya kalau film itu cuplikan-cuplikannya. Kalau orang baik, maka cuplikan-cuplikan nikmat alam kubur diperlihatkan kepada dia sehingga matinya tenang. Setelah dia meninggal dunia tersenyum bibirnya, ceria wajahnya. Sebaliknya, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, durjana wa na'udzubillah, maka juga diperlihatkan kepada mereka cuplikan-cuplikan siksa kubur. Maka kadang-kadang mereka berat sakaratul mautnya, ketika meninggal dunia suram mukanya, tidak ada senyuman karena ketakutan ketika akan dicabut nyawanya. Wa na'udzubillahi min zalik. Nah itu, jadi kita datang, kata Umar bin Khattab, hadirilah, datangilah saudara-saudaramu
yang mau meninggal dunia untuk kita ingatkan la ilaha illallah, dan karena mereka sudah melihat, diperlihatkan apa-apa yang kita tidak lihat. Wa fi riwayatin li Abi Nuaim marfu'an, dan dalam satu riwayat dari Abu Nuaim, uhduru mautakum walakkinuhum la ilaha illallah, datangilah orang-orang yang mau mati di antara kalian dan talqinkan mereka la ilaha illallah. Wa basyiruhum bil jannah, dan berikan berita gembira kepada mereka tentang surga. Jadi ini saat-saat yang genting bagi seseorang. Di situ kita berdoa, berzikir, perdengarkan kepadanya ya ucapan-ucapan yang baik, harapan-harapan. Ya insya Allah kamu husnul khotimah, insya Allah ibu orang baik, insya Allah. Berikan ya sugesti, motivasi dia. Jangan datang bisikin tagih hutang, hutang lu bayar. Ya. Jadi bisikkan, termasuk basyiruhum bil jannah. Insyaallah surga tempatmu saudaraku, insyaallah alam kuburmu dilapangkan oleh Allah, gitu ya. Ya. Tapi orang yang sudah mau mati, jangan yang tidur-tiduran. Saudaraku, insyaallah dilapangkan kuburmu. Surga tempat. Tapi kalau yang malas sholatnya bisa juga dites nih. Ya, bapak di rumah yang belum mau sholat, nah ini datang bisikin di telinganya. Ya, mudah-mudahan ampuh. Ya. Fa innal hakima minar rijali yatahayyaru 'inda dzalikal masra. Karena orang yang baik pun pada saat-saat itu goncang. Jadi jangankan orang-orang yang awam, orang-orang berilmu pun kalau sudah sakaratul maut itu sudah ya tidak stabil. Wa inna syaitana aqrabu ma yakunu ila bini Adam inda dzalikal masra, dan setan itu lebih dekat kepada manusia pada saat-saat akan dicabut nyawanya. Disitulah kesempatan terakhir syaitan, iblis menggoda manusia. Maka jangan sampai kita sebagai keluarganya, sahabatnya, jangan sampai kita kalah pengaruh dengan setan. Jadi setan mentalkin juga, kita harus lebih kuat mentalkin saudara kita. Walladzi nafsi biyadihi, kata Umar, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la takhruju nafsu 'abdin mu'minin, tidaklah keluar nyawa hamba orang beriman, minat dunia, dari dunia, hatta yata'allama laha kullu 'udwin minhu ala hiyalihi, melainkan setiap bagian dari anggota tubuhnya mengalami sakit. Jadi mau mati itu sakit, Pak, Bu. Ya, sakaratul maut itu sakit. Jadi setiap persendian tubuh kita ini itu mengalami sakit yang luar biasa. Fa idza hadara ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian hadir, ayyuhal ikhwan, wahai saudaraku, akhahu, saudaranya. Jadi kalau kalian, kata beliau, hadir datang kepada saudaranya yang mau meninggal dunia, ketika dia sedang saat-saat akan dicabut nyawanya, falyakul la ilaha illallah, perbanyak ucapkan la ilaha illallah, liyakuna dzalika wasilatan ila nutqi dzalikal muhtadar, mudah-mudahan itu bisa menjadi sarana, wasilah agar orang yang mau meninggal dunia itu pun dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Fayakunu akhir kalamihi, maka menjadilah kalamnya yang terakhir, ucapannya yang paling terakhir, la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Fayukhtamu lahu bisa'adah, sehingga matinya ditutup dengan kebahagiaan. Wa yadkhulu fi umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu masuk dalam keumuman sabda beliau,
man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah, barang siapa yang akhir ucapannya ketika dicabut nyawanya adalah la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fil janaiz, dalam kitab jenazah bab pertama, wa Abu Daud juga diriwayatkan oleh Abu Daud fil janaiz dalam kitab jenazah bab 16, bab yang ke-16. Faqad alimtum ayyuhal ikhwan, dan saudara-saudaraku telah mengetahui semuanya, anna qaulakum indal muqtadir, bahwa ucapan kalian, ucapan kita ini ketika menghadiri orang yang mau meninggal dunia, kita mengucapkan la ilaha illallah, fihi tanbihun ala ma yadfa'u bihi syaitan, di situ ada peringatan bahwa itu bisa menolak gangguan godaan syaitan. Nah, jadi jangan datang ngobrol, perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau ada yang baca Quran, ada yang berdoa, itu kan? Fa innahu yata'arradu lil muhtadar atau lil muhtadir, karena pada saat-saat itu syaitan hadir untuk apa? Liyufsida alaihi aqidatahu, untuk merusak akidah orang tersebut. Ya, itulah saat-saat yang paling penting kita mengajarkan ilmu kepada saudara kita, sebab kalau kita tidak ajarkan kepada beliau, kepada orang yang meninggal dunia, maka setan yang tampil mengajarkan ya akidah ajarannya. Wa idza qala hal muhtadir marratan, ya ini perlu juga diketahui, dan apabila orang yang mau meninggal dunia sudah mengucapkan satu kali, ketika kita bimbing ya la ilaha illallah, tentu kan tidak semua orang ya, tidak semua orang bisikin di telinganya, malah dia panik gitu kan, ya satu orang, tentu tidak sembarang orang, orang yang soleh, ya guru, orang yang dia dekat sama dia, keluarganya, itu kan, ya jangan yang ahli maksiat, nggak mempan itu, ya orang-orang yang soleh, ya. Nah, kalau sudah dia ucapkan ketika dibimbing dan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan segala keterbatasannya. Jadi jangan diharapkan orang yang sakaratul maut bisa mengucapkan selancar kita, sefasih kita. Tentu tidak. Tetapi Masya Allah, Allah jadikan lisan kita ini mudah mengucapkan la ilaha illallah sampai pada saat-saat di mana kita susah berbicara. Bibir tidak perlu bergerak. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Iya kan? Coba kalau bilang mau makan, mau minum, pasti bibir bergerak. Ya, tapi la ilaha illallah. Kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu sudah benar itu. Itulah kenapa begitu dimudahkan, karena Allah cinta kepada hambanya. Ketika sudah ada kemauan, tidak perlu fasih seperti kita ketika kita sehat, ketika kita hidup. La ilaha illallah. Nah, ketika orang yang mau meninggal dunia itu sudah mengucapkan marratan, satu kali, la tu'adu alaihi, tidak usah diulangi lagi. Ya, jadi lihat, kalau dia sudah mengucapkan walaupun tidak terlalu jelas, udah stop. Illa, kecuali ayyatakallama ghairaha, setelah itu dia berbicara yang di luar itu, kayak orang ngigau gitu kan, sembarang ngomong. Nah, diulangi lagi, talkinkan lagi la ilaha illallah. Tapi kalau dia sudah ucapkan dan dia tenang, stop. Wa kana Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu an
Dan Abdullah ibn Mubarak, semoga Allah meridainya, yaqul, berkata, laqinul mayyita la ilaha illallah, talkinkan kepada orang yang meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, fa idza huwa qalaha fad'uhu, kalau dia sudah bisa mengucapkannya, tinggalkan, sudah selesai. Ya. Jadi jangan semua kemudian, jangan orang kayak mau mengulangi hafalan. Ya. La ilaha illallah. Ulangi lagi, la ilaha illallah. Ulangi sekali lagi, la ilaha illallah. Jadi kalau sudah dia ucapkan, walaupun tidak sejelas orang sehat, fad'uhu, kata beliau, sudah stop, tinggalkan. Kecuali kalau setelah itu dia masih ngigo lagi, dia ngomong sembarangan, artinya setan masih menggodanya. Maka kita tuntun lagi, talqin lagi dengan la ilaha illallah. Kalau ulama berkata, wa dzalika annahu yakhafu alaihi idza alahu. Nah, kenapa tidak boleh kita mengulang-ulang? Kalau orang yang sakaratul maut sudah mengucapkan sekali, kenapa tidak perlu diulang-ulangi lagi? Karena dikhawatirkan, kata beliau, kata para ulama, idza alahu alaihi, kalau terus-menerus ditalkin, dituntun membaca la ilaha illallah, padahal dia sudah mengucapkan sekali, ayyatabarrama, jadi jenuh, jadi jemu dan bosan. Jadi orang mau sakaratul maut juga bosan, bete juga gitu kan. Sama kita nih, orang sehat, kalau ada orang ngomong sama kita itu aja, kita bosan nggak? Ya, walaupun itu kebaikan, ya, walaupun itu kebaikan, tapi sering gitu kan, ya, kita jadi bosan. Nah, wa ya'jisu wa yuthaqqilu hasyaitan ala lisani, dan ketika orang itu bosan dan jemu, disitulah setan akan memberatkan lisannya. Nah, setan masuk tuh, ya. Jadi artinya jemu, bosan, orang jadi lemah kan? Ketika lemah, setan masuk sehingga melemahkan lisannya, maka yakunu dzalika sababan li su'il khatimah, dan bisa jadi itu menjadi penyebab dia mendapatkan su'ul khatimah, wa na'udzubillahi min dzalik. Wa qala al-Husain ibn Isa, berkata al-Husain bin Isa, lamma hadarat ilmul Mubarak al-wafah, ketika Abdullah ibn Mubarak mau meninggal dunia, qala, dia berkata, ini ulama besar, orang-orang dulu sebelum meninggal dunia masih bisa ngomong, berwasiat gitu kan. Masih ingat gak Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kita dahulu, ya kadang-kadang beberapa saat sebelum meninggal dunia masih sempat ngobrol dengan keluarga, kasih wasiat, ya. Nah, kalau bapak meninggal dunia, akur sama saudara ya, jaga ibumu. Kalau ibu meninggal dunia, jaga bapakmu, ya. Kalau bapakmu mau menikah lagi, jangan dilarang, ya. Ada nggak ibu berwasiat seperti itu? Ya, bisa jadi gitu kan. Jangan berantem, ya, akur dengan adik kakak, ya, jangan tinggalkan sholatmu, dan seterusnya, ya kan. Itu orang-orang dulu. Orang-orang sekarang sadar pun alhamdulillah, karena ini saat-saat yang luar biasa. Kadang-kadang ya, seperti yang penelitian yang 1000 orang itu, cuma 70 orang yang masih sadar dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang sekarang, Masya Allah, na'udzubillah, sebelum meninggal ada yang sudah tidak sadar 2 hari, 3 hari. Bahkan ada yang mendadak, tidak sempat, tidak ada diberikan kesempatan. Semoga kita senantiasa bermohon kepada Allah diberikan kesempatan bertobat sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum meninggal dunia, maka dia berkata, Abdullah bin Mubarak, apa kata beliau? Qul li la ilaha illallah. Ulama sebesar beliau masih minta dibimbing. Tolong kamu
ucapkan kepadaku kalimat la ilaha illallah. Apalagi kita nih, kita juga nanti bisa berwasiat Bapak Ibu, bilang sama temannya, saudaraku kalau saya sakaratul maut, tolong bimbing saya la ilaha illallah ya. Ada nggak yang sudah pernah berpesan seperti itu? Atau bilang sama istrinya, nanti kalau suatu ketika bapak nanti sudah sakaratul maut, mama bimbing saya ya, ucapkan la ilaha illallah. Atau sebaliknya, ada istri, Pak, kalau mama sudah mau sakaratul maut, jangan lupa bimbing saya la ilaha illallah. Ya. Sekarang mah, jangan sekarang, nanti. Sekarang mah, ya. Jangan sekarang, nanti kalau sakaratul maut. Nah, maka kata Abdullah bin Mubarak, katakan kepadaku la ilaha illallah wa la tu'idha alayya, dan jangan diulangi sekali saja, illa kecuali an atakallama ba'daha bi kalamin tsanin, setelah saya mengucapkan la ilaha illallah lalu saya ngomong kata-kata selain itu, maka ucapkan lagi. Jadi ulama sebesar beliau pun masih menyadari ada kemungkinan salah. Bagaimana dengan kita? Ya bukan siapa-siapa. Saya, Bapak Ibu, kita bukan ulama besar, jauh dari seperti beliau. Maka tentu kita harus lebih banyak bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li'anna al-maqsud min at-talqin. Maksud tujuan daripada mentalkin orang mau meninggal dunia, ayyamuta bunu adama, yaitu agar anak cucu Nabi Adam manusia seperti kita ini mati, wafat, wa laysa fi qalbihi illallah azza wa jalla, dan tidak ada di dalam hatinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mau meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi mikirin harta, tidak lagi mikirin pekerjaan, ya, apalagi berpikir mau jadi caleg gitu kan, jadi calon wali kota, calon bupati dan seterusnya. Tidak ada itu. Fokus pikirannya hanya kepada akhirat, kepada alam kubur. Maka dengan ditalkin itu dipastikan bahwa hatinya utuh, hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal madaru 'alal qalbi wa amalil qalbi, dan poros hati dan kerja hati, huwallazi yunzur fihi, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa takunu bihin najatu, dan itu adalah jalan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah itu, jadi sudah tahu ya, tujuannya kita datang mendoakan orang meninggal dunia, kita membimbing dia mengucapkan la ilaha illallah, agar seseorang meninggal dunia yang terakhir la ilaha illallah, itu kan tauhid. Ya, itulah afdalul zikri. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tahlil. Nah, inilah pentingnya tahlil ini. Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka perbanyak kita, Bapak Ibu sekalian, latihan ya. Perbanyak. Kita di kendaraan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil kita renungkan maknanya kan, tiada Tuhan selain Allah, tauhid ya. La ilaha illallah. Macet, jangan ngomel. Ngomel tidak menyelesaikan macet. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu di dapur sambil masak, baca la ilaha illallah. Sambil nyuci ya, ditinggal suami tidak pulang-pulang sudah 3 lebaran, ucapkan la, itu Bang Thayyib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apapun yang kita kerjakan, selama tentu bukan di tempat-tempat yang dilarang kita berzikir, perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Sembari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita banyak berlatih, nanti dimudahkan lisan kita pada saat sakaratul maut, dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Karena janji Nabi ini pasti. Kita harapkan akhir kalam kita sebelum kita dicabut nyawa kita adalah la ilaha illallah, maka insya Allah kata Nabi pasti masuk surga.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang barokah, dan semoga kita semua ini insya Allah dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah pada saat-saat kita sakaratul maut, dan Allah ringankan kita menjalani sakaratul maut, dan ini sebuah keniscayaan, ya, pasti tidak ada yang lebih pasti di dunia ini kecuali namanya mati. Yang lainnya bisa jadi bisa nggak jadi, tapi yang namanya mati pasti, dan mati pasti melalui sakaratul maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan kita dalam melalui saat-saat sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dan setiap ada saudara kita sakit, kita jenguk, ya, terutama yang sakit keras, kita jenguk. Tujuannya mendoakan dia, membimbing dia kalau kita sanggup mengucapkan la ilaha illallah, dan kita iktibar, mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri, bahwa suatu ketika hanya menunggu persoalan waktu saja, kita pasti akan seperti saudara kita, dan kita mohon kepada Allah diberikan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mungkin sebelum kita tutup kalau ada yang mau bertanya dipersilakan dulu. Terima kasih. Ya, silakan Pak.